Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji tentang bab hubbud dunya wa iradatiha, yaitu cinta kepada dunia dan segala macam perburuannya. Khususnya di kesempatan kali ini kita akan terangkan tentang bab hubbud dunya, cinta dunia, yang dinukil di dalam kajian kitab An-Nashaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di antaranya di dalam kitab tersebut yang berisi tentang nasihat agama dan wasiat tentang keimanan, yaitu tentang bab hubbud dunya wa iradatiha, cinta terhadap dunia dan segala macam perburuannya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa min muhlikatil azimah hubbud dunya wa iradatiha, termasuk di antara perbuatan yang dapat membinasakan adalah cinta dunia dan segala macam perburuannya. Wa syiddatil hars 'alaiha wa raghbati fiha wa hubbul jah wal mal, yaitu cinta dunia, orang yang sangat sayang ya kepada dunia, senantiasa mengejar pangkat, kedudukan, ya. Wa kasratil harsi 'alaihima, ya, mengumpulkan harta, kekayaan dan menjaganya dengan bersifat kikir, bakhil ataupun pelit, ya. Dan semua itu merupakan adalah sifat-sifat yang sangat membinasakan manusia karena terlalu mengejar dunia sampai dia lupa terhadap akhirat. Wa man ahabbad dunya wa aradaha, ya, barang siapa yang mencintai dunia dan segala macam perburuannya, wastadda harsihi 'alaiha wa azumatil raghbati fiha, ya, dan senantiasa memikirkan dan cenderung kepada cinta dunia, maka dia berada dalam bahaya yang besar dan ancaman yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 Allah berkata, wa qala ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha man nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 sampai 19, Allah mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami hendaki bagi orang-orang yang kami hendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arahnya dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi di kesempatan kali ini penting untuk kiranya kita memahami, kita hidup bukan hanya untuk di dunia saja, tapi untuk bekal juga kita di akhirat kelak nanti. Karena itu kehidupan dunia ini jangan sampai membelenggu kita sampai kita lupa terhadap persiapan kita di akhirat. Nah, karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab An-Nashaih Ad-Diniyah mengingatkan kepada kita tentang bahaya daripada orang yang mengejar atau terlalu hubbud dunia, cinta terhadap dunia sampai dia lupa terhadap bekal dia di akhirat. Karena itu jangan sampai ya kita lalai dalam kehidupan dunia ini sampai mengejar harta, pangkat, kedudukan dan segala macamnya sampai kita lupa bekal di akhirat. Apa itu bekal di akhirat? Yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita umat Islam dianjurkan untuk bersikap zuhud, artinya tidak terlalu mencintai dunia. Wa qala ta'ala muzhidan li ibadihi fid dunya wa muzghiran lahum bizihabiha wa fana'iha. Firman Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menganjurkan hamba-hambanya agar bersikap zuhud di dunia dan mengingatkan mereka akan kepergian dan kebinasan yang akan nanti, karena kita tidak tahu kapan maut mendatangi kita. Al maut hak, kematian adalah hak yang pasti akan datang kepada kita. Karena itu jangan sampai kita sibuk untuk urusan dunia sampai kita lupa akhirat, lupa beribadah, sholat yang 5 waktu,
membaca Al-Quran, puasa, dan kegiatan ibadah-ibadah kita lainnya sampai kita lupa karena kita sibuk dengan dunia yang saat ini kita laksanakan sehari-hari. Ya, karena itu mudah-mudahan nasihat tentang hubbud dunia ini menjadikan ibrah bagi kita agar kita jangan sampai mengejar dunia sampai berlebihan dan kita lupa terhadap akhirat kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber segala kejahatan. Apa itu sih cinta dunia? Hubbul mah, hubbul jah, yaitu cinta terhadap dunia dengan harta, pangkat, kedudukan, ya. Hubbur riasah, cinta kepada kekuasaan, dia kejar kekuasaannya sampai dia menghalalkan segala cara, dia berbuat curang untuk memenangi dirinya di dalam pemilu, sampai jatuh korban jiwa, sampai terjadi manipulasi suara dan segala macamnya. Dia halalkan, dia haramkan yang halal dan dia halalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah. Dia balik-balikan itu hukum agama yang penting untuk mencapai tujuan daripada kekuasaannya, tujuan daripada ekonominya dan yang lainnya. Karena itu jangan kita sampai lupa terhadap bekal kita untuk di akhirat nanti. Kenapa? Karena al-maut haq, kematian pasti akan datang kepada kita. Jangan sampai kita terlalu apa yang kita bawa di dunia ini. Kita cari harta sebanyak-banyaknya, pangkat setinggi-tingginya, kekuasaan seluas-luasnya. Ketika maut sudah mendatangi kita, tempat kita adalah tanah 2 kali 1, yaitu di kuburan nantinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39 Allah katakan, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini nasihat buat diri saya dan semua jamaah yang mendengar, kita jangan sampai kesibukan dunia melupakan kita untuk bekal di akhirat. Jadikan kehidupan dunia untuk bekal kita di akhirat. Artinya harta yang kita cari, jadikan harta tadi untuk ladang kita beramal, mencari nilai pahala yang tinggi di sisi Allah dan mencari keridhoannya. Jadikanlah rezeki yang kita cari, harta yang kita cari, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Jadikan kekuasaan yang kita dapat untuk kita beribadah dan mengamalkan nilai-nilai syariat Islam di dalam kekuasaan yang kita capai agar dapat bermanfaat buat masyarakat yang memilih kita semua. Dan jadikan kedudukan kita di suatu perusahaan, di suatu tempat usaha, jadikan kedudukan tadi untuk kita jadikan bekal kita di akhirat dengan apa? Jalani perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Jadikan kedudukan kita dalam suatu perusahaan yang bermanfaat agar pegawai-pegawai kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan justru kita sudah lalai terhadap Allah, kita lalai di dalam kehidupan dunia ini, pegawai kita pun juga sama. Na'udzubillah. Hancur itu semua. Kita lupa terhadap Allah, kita dan yang kita pimpin di bawah kita semua menjadikan dosa juga kepada kita sebagai pemimpin. Na'udzubillah. Nabi Muhammad SAW mengatakan juga dalam hadisnya, ad-dunya darul man la daralahu wa malu man la malahu. Dunia itu adalah tempat kediaman bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan harta benda bagi orang-orang yang tidak memiliki harta benda. Dan disitulah dikumpulkan orang-orang yang tidak mempunyai akal dan fikiran. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu tetap dikutuki segala isinya, kecuali illa zikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Nah, karena itu marilah sekali lagi kita ingatkan buat diri saya dan diri semua yang mendengar, jadikanlah kehidupan dunia untuk bekal kita di akhirat. Maka dari itu, mulai dari sekarang, jadikan pekerjaan kita, mencari harta kita, pangkat kita, tahta kita, kekuasaan kita, kita menuntut ilmu, belajar di sekolah, di pendidikan, jadikan itu semua sebagai ladang kita untuk mencari amal soleh, beribadah, niat ibadah kepada Allah. Insya Allah dengan kita niat ibadah, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, pendidikan kita, harta kita, pangkat kita, tahta kita akan mendatangkan manfaat sebagai bekal kita di akhirat nanti. Artinya sesuai dengan doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selamat hidup di dunia, kita bahagia, harta yang kita dapat, kedudukan yang kita dapat, pangkat yang kita dapat, kita jadikan untuk ladang amal kita beribadah kepada Allah, manfaatkan untuk jalani perintah Allah, jauhi semua larangannya. Insya Allah kehidupan dunia tersebut menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti. Insya Allah husnul khotimah, kita akan mendapati husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kajian singkat di bagian pertama ini tentang hubbud dunia menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Ya, jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kita dari bekal kita untuk di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat buat diri kita dan buat semuanya. Agar ingat pesan Nabi tadi, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber malapetaka. Maka dari itu kita lihat saat ini banyak di kehidupan kita jumpai orang-orang yang dari pagi, siang, malam sibuk mencari kerja, mencari nafkah, sampai dia lupa ibadah, dia lupa sholat. Na'udzubillah. Orang sibuk di kedudukannya, di tahtanya sebagai pejabat, alasannya mengurus rakyat, rapat sana, rapat sini, meeting sana, meeting sini, sampai dia lupa ibadah. Bahkan dia buat kebijakannya tersebut sebagai kedudukan dia untuk pegawai dan rakyatnya, lupa kepada Allah. Dia larang orang untuk ke masjid, dia cegah orang untuk beribadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan jadikan kedudukan kita untuk orang jauh dari Allah. Jadikan kedudukan kita untuk orang lebih dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, yang bekerja, jangan jadikan alasan pekerjaan sesulit apapun kita bekerja. Tetap ingat kepada Allah, sholat yang 5 waktu jangan pernah ditinggal. Zikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi kita, ini sebagai bekal kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Alhamdulillah sekarang di semua kantor, di semua tempat usaha, dimanapun kita bekerja, baik yang bekerja online di pinggir jalan, di jalanan, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Macet bukan alasan. Banyak masjid, tempat-tempat ibadah sholat yang bisa kita jumpai dimanapun, kita bisa melaksanakannya. Kalau ada perusahaan atau tempat kita kerja yang melarang kita untuk ibadah, lawan kalimat yang hak, wajib kita tegakkan kepada perusahaan tersebut. Kalau kita tidak mampu merubah di perusahaan tersebut, lebih baik cari rezeki yang halal yang bisa menerima kita untuk beribadah. Jangan sampai kita tidak mau beribadah. Jadi kalau ada di perusahaan gimana? Ada yang bertanya pasti, gimana kalau kita bekerja dilarang untuk sholat, dilarang untuk pakai jilbab, padahal ini adalah syariat. Cegah dulu, lawan dulu dengan perkataan yang baik kepada pimpinannya. Kalau tidak bisa merubah, lebih baik cari rezeki di luar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa, Allah pasti akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Karena itu, jangan takut dengan dunia. Ya, dunia ini kecil, tempat kita persinggahan hanya sementara, tempat kita kekal dan abadi nanti di akhirat kelak nanti. Karena itu, persiapkanlah bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita dapat amalkan, jangan jadi orang yang lalai di dalam kehidupan dunia ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.